Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi fi sabilillah wa tarakal hawa. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsyistawa wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa fa salawatullah wa salamu alaihi amma ba'du. Tak ada pujian kecuali bagi Allah, Tuhan yang menghiasi langit dengan bintang gemintang, mewarnai samudra dengan deburan ombak penuh gelombang, yang jika dihitung, diukur, bahkan ditimbang sekalipun, tampak jelas kerdilnya kita di hadapannya. Sebab Dialah Allah sebaik-baik pencipta, pelukis dan arsitek semesta alam. Solawat dan salam marilah kita sanjung sajikan buat sang putra dunia, teladan insan sejati, sang delegasi Allah. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Jihad dalam Membangun Persaudaraan. Sahabat kreatif, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 41 yang berbunyi, Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, berangkatlah baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta kamu dan diri kamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa pada hakikatnya perintah untuk berperang sebagai salah satu makna jihad di dalam ayat tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan tidak juga oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah telah membela dan mendukung umat Islam ketika ia sendiri ataupun berdua. Namun jika kita mengetahui betapa banyak sisi kebajikan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang berjihad dan taat kepada Allah, tentulah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Sahabat kreatif, dampak positif yang membawa kebaikan dan kebajikan melalui jihad sesungguhnya selaras dengan dakwah dan jihad para ulama penyebar Islam di tanah Nusantara ini. Abdurrahman Mas'ud menjelaskan bahwa Islam Indonesia memiliki dua model yang saling mengikat, yakni model universal dan model domestik. Model universal adalah model yang menyatukan dunia Islam di bawah kepemimpinan dan uswatun hasanah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sementara modal domestik yang menjadikan Muslim Indonesia unik adalah mereka yang bermakmum dari model-model Wali Songo. Mereka adalah Wali 9 yang namanya demikian populer telah berhasil merubah Nusantara Hindu-Buddha ke dalam agama Islam dengan penuh kedamaian. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana irhab ataupun teror merupakan model jihad di Indonesia? Tentulah tidak. Islam Indonesia dibangun dengan model toleransi terhadap produk-produk lokal budaya yang ada. Islam Indonesia tidak memberantas tempat-tempat ibadah yang berbeda dengan Islam. Bahkan begitu banyak model masjid-masjid di Indonesia yang dibangun dengan model budaya mereka dan jauh dari model tanah Arab. Sahabat kreatif di mana saja Anda berada, inilah yang terjadi saat ini. Jihad tidak lagi memberikan dampak positif kepada semua orang berupa kemaslahatan dan kebaikan kepada setiap orang, melainkan karena nafsu al-hawa yang dikedepankan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah sebagai pembawa rahmat Allah dan kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad di Indonesia ini jihad yang dapat menciptakan persaudaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita, penyebar Islam di tanah Nusantara, bukan seperti yang dilakukan oleh para pembajak Islam yang membesarkan nama Islam melalui tindakan teror terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk membangun persaudaraan antar sesama umat Islam dalam memaknai perbedaan terhadap konteks jihad bersama firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bagaikan bersaudara, karena itu damaikanlah antar kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan akan mengundang lahirnya bencana bagi mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara. Akhir dari tausiah ini, saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita bersama-sama terus berjihad di jalan Allah dengan penuh keramahan, dengan cara menghormati lokal wisdom bangsa ini, sehingga jihad dapat menciptakan persaudaraan yang kuat antar sesama umat Islam dan bahkan menciptakan kedamaian bagi semua makhluk di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wa la tanzur man qala fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi